Seorang pria bernama Dasanana. Ia adalah seorang raja, prajurit, sekaligus panglima tak tertandingi yang akhirnya dikalahkan oleh obsesi dan egonya sendiri. Dunia lebih mengenalnya dengan gelar Rahwana. Berkat pencapaiannya sebagai raja yang tak bisa dikalahkan, bahkan oleh para dewa, Rahwana justru mencapai batas tertingginya, yaitu the loneliness of the top. Suatu ketika dalam tapa spiritualnya, ia merasa kehilangan harapan dan tujuan hidup. Baginya, segalanya telah ditaklukkan. Namun, dalam meditasinya itu, Dewa Siwa seolah bersabda kepadanya, "Tidak lama lagi, titisan reinkarnasi dari Dewi Widyawati akan kembali ke dunia." Seketika, harapan baru tumbuh di hati Rahwana. Tidak bisa dipungkiri, Rahwana teramat merindukan sosok Dewi Widyawati meski hanya dalam wujud reinkarnasi di tubuh orang lain. Ia percaya bahwa cinta sejatinya akan membawa kedamaian abadi jika ia berhasil memiliki titisan tersebut, yaitu Sinta. Rahwana telah menunggu jutaan tahun, melewati berbagai zaman, hanya untuk menemukan jiwa yang sama meski dalam rupa yang baru. Saat melihat Sinta di hutan dan Daka, Rahwana merasakan kosmik, deja vu, dan keyakinan mutlak. Ia merasakan getaran spiritual yang sama persis dengan jutaan tahun lalu saat melihat Widyawati yang bertapa. Hatinya bergumam, "Inilah dia. Akhirnya, dari pencarianku, wanita ini adalah hakku yang sempat hilang." Rahwana yang digambarkan sebagai raja kejam tanpa belas kasih seketika berubah menjadi sosok yang lembut, penuh cinta, dan tunduk tatkala melihat Sinta. Melihat Sinta bagaikan menemukan oase di tengah gurun pasir setelah berjalan ribuan tahun. Seketika batinnya telah terisi kembali. Baginya mendapatkan Sinta bukan sekadar urusan nafsu, melainkan kemenangan melawan takdir. Ia merasa kali ini harus berhasil setelah sebelumnya gagal mendapatkan Widyawati dan Citrawati. Mengetahui reinkarnasi dari Dewi Widyawati sangat menghormati orang suci, Rahwana menyamar menjadi pendeta tua yang bijak untuk menemui Sinta. Namun, saat Sinta tetap setia menyebut nama Rama, kecemburuan Rama seketika meledak. Ia merasa Wisnu dalam wujud Rama kembali merebut apa yang seharusnya menjadi miliknya. Sinta yang sebelumnya dilingkari gerbang perlindungan oleh Laksmana Rekha agar Sinta tidak tersentuh serangan apapun. Tanpa sadar, Sinta mengulurkan tangannya kepada Rahwana yang sedang menyamar sebagai pendeta itu. Membuat uluran tangan Sinta melampaui garis perlindungan yang Laksmana buat. Saat Rahwana menarik uluran tangan Sinta, seketika suasana mencekam. Bumi seolah berhenti berputar. Burung-burung diam ketakutan. Pendeta tua itu tertawa terbahak-bahak. Suasananya berubah menjadi raungan yang menggetarkan hutan dan Daka. Tubuhnya membesar, 10 kepalanya kembali muncul dengan tawa yang mengerikan. Rahwana menarik paksa uluran tangan Sinta. Seketika membuat Sinta menjerit memanggil nama Rama. Namun hutan yang luas hanya memantulkan kembali jeritan suaranya itu. Rahwana kemudian memanggil kereta kencananya yang bernama Puspaka, terbang melambung ke angkasa menuju Alengka. Di tengah kebahagiaannya itu, Rahwana berkata kepada Sinta, "Dunia ini boleh berubah, gunung-gunung runtuh dan samudra mengering. Namun cintaku padamu adalah satu-satunya hal yang tetap tegak sejak zaman pertama hingga hari ini. Sinta, lihatlah mataku. Ribuan tahun aku mengembara di antara kelahiran dan kematian hanya untuk mencari binar mata yang sama. Kamu adalah Widyawatiku yang hilang, yang kini kusembah dalam wujud baru. Rama mencintaimu dengan keterbatasan seorang manusia. Aku mencintaimu dengan kekuatan seorang raksasa yang sanggup mengguncang surga. Aku memiliki segalanya, tapi tanpa senyummu, kota Alengka hanyalah kuburan yang sangat megah. Aku adalah raja yang paling miskin jika hatimu tidak memihakku." Hingga akhirnya ajal menjemput. Rahwana berbisik, "Ketahuilah Sinta, aku tidak kalah oleh panah Rama.
Aku kalah oleh kesunyianku sendiri. Aku memiliki 10 kepala untuk memikirkanmu, 20 tangan untuk memelukmu, dan keabadian hanya untuk menantimu. Tapi apa gunanya jagat raya ini jika suaramu hanya memanggil nama pria lain? Aku terlalu kuat untuk dicintai dan terlalu besar untuk dimengerti. Aku menculikmu bukan untuk menodaimu, tapi untuk memaksamu melihat bahwa di dunia yang dingin ini hanya raksasa sepertiku yang sanggup mencintaimu dengan kegilaan yang tak masuk akal. Lihatlah panah itu mendekat. Ia akan menembus jantungku, tempat di mana namamu kupahat dengan darah dan doa terlarang. Aku tidak takut mati, karena mati di tangan titisan dewa adalah cara tercepat bagiku untuk mengejar kembali di kehidupan selanjutnya. Jika esok aku lahir kembali sebagai kera, sebagai batu, atau sebagai debu yang hinggap di pakaianmu, ketahuilah itu adalah aku. Aku akan terus lahir, terus mencari dan terus mencintaimu, sampai Dewa Brahmana bosan menciptakan dunia dan hanya menyisakan kita berdua dalam kegelapan yang abadi. Selamat tinggal, Sinta.